Kayaknya dia punya bahan yang mau disampaikan ke pemirsa. Ini monggo Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kekadangan, kadang kinasih, para konco-konco pemerhati kahanan di masa pandemi ini. Saya ingin membahas tentang pertemuan saya tadi malam dengan seorang tokoh, pengasuh, pembimbing, pendiri Padepokan Sunan Pandanaran. Tokoh ini bernama, panggilannya Kiai Ashari. Kiai Ashari. Kiai Ashari ini kalau di kalangan tasawuf bisa disebut pesuluk, kalau di kalangan ahli tirakat dia jadikan acuan. Tadi malam saya sempat membahas tentang peran apa saja yang dimainkan oleh tokoh-tokoh di alam dimensi gaib ini. Kembali ke tokoh itu tadi, tokoh itu sebetulnya dulu bisa populer karena menemukan makomnya Sunan Puger, jadi paugeran yang pernah ada di Semarang. Itu Pangeran Puger, Sunan Puger sama apa enggak? Sama. Sama. Itu hanya gelar sebelumnya. Nah, nama di keratonnya kan sebetulnya Amangkurat. Amangkurat ya. 4. Nah, di masa PB2 Pakubuwono II. Itu keratonnya yang di Kartosuro itu. Kartosuro ya, Kartosuro. Itu dia menemukan karena ini cerita sedikit dulu ya. Di Berkuta, di suatu makom Semarang itu Berkuta itu dulunya ada di atasnya itu ada pungkuan atau gunung sampah. Nah, ketika Kiai Ashari ini Riyadho itu melihat asap warna biru keluar dari dalam sampah itu. Sampah itu habis bakar apa enggak itu? Nah, itu mau terus dicek. Nah, itu benar kalimat ini kan banyak orang yang saat itu bertanya. Dari cerita itu bertanya apa itulah, terus dicek ternyata tidak ada pembakar sampah, percikan api atau mawoli apa? Bara, tidak ada bara. Terus hilang, asap itu hilang. Kemudian ya Ashari ini menyampaikan ke tokoh-tokoh yang paham makom, ahli kubur, seorang kiai. Makam lah. Ahli makam. Makom soalnya kok nanti maknanya menjadi kedudukan makom. Ya, ahli makam. Seorang yang dicurati, istilahnya dimintai pertimbangan itu dihadirkan. Terus dideteksi secara supranatural. Itu ternyata memang di situ pernah dikunjungi atau pernah ditempati seorang raja yang agak lama bertempat tinggal di situ. Nah, terus kurang mantep ditelusuri. Akhirnya udah gini aja, sampahnya dikeruk, dibersihkan, terus diduduk, apakah benar ada. Kemudian saat itu memang yayasan ini sudah punya padepokan dan sudah punya banyak santri. Nah, kemudian santri-santri tersebut dimintai gotong royong untuk membersihkan sampah itu, dibuang, disewakan truk, terus dibuang ke Jatibarang di tempat TPA. Sampahnya bersih, tinggal tanah. Nah, tanah ini terus diduduk kedalaman 1 meter itu ada menemukan batu nisan. Wah, berarti ini ada tenan. Terus duduk lagi, selebar sampai ke belakang rumah orang. Terus diberhentikan. Ini kalau diteruskan pasti agak lebar lagi. Akhirnya bukan dilebarkan tapi didalami.
gali ke dalam. gali sampai ke dalam. Ternyata batu nisannya itu besar, hampir 50 meter. Wah. 50 meter. Makamnya batu nisannya 50 cm, setengah meter. Tapi lebarnya besar, lebarnya agak sekitar 30-an. Agak ke dalam lagi ternyata bentuk makom. Nah, ada 2 nisan. Kelebar di sebelahnya digali lagi Ada makam lagi. ada makam lagi. Banyak berarti Ternyata makamnya di situ. di situ banyak makam yang Sudah terpendam. terpendam. Nah, terus akhirnya ini yang raja yang sebelah mana ya? Akhirnya terus dicek lagi. Cek lagi ternyata yang nisannya berasal dari batu bintang. Jadi ada 2 makam yang nisannya itu dari bahan dasar batu bintang. Batu bintang itu maksudnya batu yang seperti kaca itu ya? Nah, batu bintang seperti Batu lintang aja. seperti keramik. Batunya seperti keramik, kempling, coklat. Akhirnya yakin, sampai di situ yakin. Terus diceknya apa benar ini raja. Terus dicek dilaporkan ke keraton. Keraton Jogja bisa menerima, tapi secara surat tidak berani karena di dalam urutan nasab, urutan keturunan tidak masuk ke Jogja. Akhirnya ke Solo. Solo ternyata masuk ke itu. Karena diketahui bahwa itu makamnya Pangeran Puger Mangkurat IV. Nah, itu sekilas tentang sosok Yai Azhari yang telah menemukan satu makam raja, salah satu raja di tanah Jawa di era setelah Mataramnya Islam, Mataramnya Jogja, Mataramnya Sultan Agung. Itu kan memang dulu kan terpecah Mataram itu menjadi Jogja dan Solo, sehingga mungkin yang lari ke arah Solo itu kemudian tidak diakui oleh pihak Jogja. Betul. Ya. Sementara penjelasannya persis seperti itu dari pihak keraton, pihak perpustakaan, pihak bagian penerangan di Keraton Jogja, penjelasannya hampir mirip seperti itu. Sedangkan Solo nanti juga akan pecah lagi, Jogja akan pecah jadi dua, ada Kasunanan, ada Mangkunegaran. Mangkunegaran. Kalau yang di Solo.